Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya, mahasiswa sekalian yang saya banggakan, pada pertemuan ini kita akan membicarakan tentang hakikat dari kitab suci kita, yaitu hakikat dari Al-Quran. Dalam bahasa Arab disebutkan materinya ini dengan istilah ta'riful Quran. Ya, mahasiswa yang saya banggakan, sebagaimana yang kita ketahui, Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah itu berarti mujizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang disampaikan kepada kita, kepada umatnya secara mutawatir, dan membacanya merupakan ibadah. Maka apabila disebut nama Al-Quran, maka ia mengandung hakikat seperti kalamullah. Ya, dia adalah firman Allah, bukan firmannya manusia, bukan perkataannya manusia, bukan karangan manusia. Kemudian Al-Quran itu juga mukjizat, artinya sesuatu yang luar biasa yang didatangkan dari Allah dan manusia tidak bisa membuatnya termasuk menyerupainya. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada atau ke dalam hati Nabi Muhammad SAW dan disampaikan secara mutawatir, kemudian membacanya adalah ibadah. Maka saudara-saudara, Al-Quran adalah firman Allah yang berisikan petunjuk dan syariat bagi umat manusia agar manusia itu mendapatkan jalan yang benar. Al-Quran merupakan perkataan Allah, ya, dan mukjizat yang ada pada Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak dapat dikalahkan oleh siapapun yang menandingi Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada hati Nabi Muhammad SAW dan terpelihara keasliannya, sehingga dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai saat sekarang ini tidak ada perubahan atau editing, ya, terhadap konten ayat-ayat Allah tersebut. Oleh karena itu, ketika kita membaca Al-Quran, maka yang terdefinisi oleh kita Al-Quran itu yang pertama adalah kalamullah. Ini sangat penting, bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Kalam dalam hal ini adalah wasilah atau sarana untuk menerangkan sesuatu berupa ilmu pengetahuan, nasihat, atau berbagai kehendak, lalu memberitahukan perkara itu kepada orang lain. Nah, maka Allah juga bersifat kalam. Ya, disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, Al-Quran sendiri telah menerangkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Maka kalam, ya, yang berasal dari Allah itu sudah pasti menjadi salah satu sifat dan keadaan pada Allah. Maka saudara-saudara, sebagaimana kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabinya, ya, adalah salah satu fenomena bahwa Allah adalah bersifat kalam. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan nabinya seperti Nabi Musa, Nabi Muhammad pada malam Mi'raj, dan Allah akan berbicara dengan hambanya di hari kiamat kelak. Adapun hakikat kalam sebagai sifat Allah, kita tidak mengetahui bagaimanakah keadaannya secara fisik, ya. Yang kita percaya bahwa dia tidak sebagaimana kalamnya makhluk dari segi lafaz yang keluar dari bibir dan lidah. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dengan kalamnya Allah. Allah berbicara kepada siapa yang dikehendakinya dari kalangan hambanya, dari kalangan malaikat maupun dari yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita bahwa Al-Qur'an itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. In huwa illa wahyu yuha. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, kepada Nabi Muhammad. Kemudian dalam ayat lain, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami yang benar-benar memeliharanya. Maka saudara-saudara yang saya banggakan, maka percayalah, yakinilah bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah atau perkataan Allah. Yang kedua, Al-Quran itu adalah al-mu'jiz, mukjizat.
Al-Quran yang merupakan kalamullah itu juga menjadi mukjizat yang hebat dan tetap kekal sepanjang masa. Kalau kita mendengar ada mukjizat Nabi Musa membelah lautan, ada mukjizat Nabi Musa tongkat dilempar menjadi ular, ada mukjizatnya Nabi Nuh dan mampu membuat kapal yang besar, ada mukjizatnya nabi-nabi yang lain. Mukjizat ini diakui oleh para cendekiawan pada masa lalu dan masa sekarang. Nah, apalagi Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat yang besar, ya, yang menjadi sumber rujukan utama para pengkaji ilmu sosial, sains, bahasa, dan lain-lainnya. Tidak pernah ada satu kitab pun sebelum Al-Quran yang membawa pernyataan-pernyataan yang dapat dijadikan ya sebagai bahan kajian ratusan ribu, sebagai bahan penelitian ratusan ribu tahun ya masanya. Baik dalam bidang bahasa, pakar-pakar bahasa Arab dari zaman dahulu sampai sekarang tetap menjadikan Al-Quran sebagai rujukan. Begitu juga dalam bidang astronomi, dalam bidang ilmu bumi, geografi, ilmu kebidanan, ya, ilmu pertumbuhan manusia dan sebagainya, Al-Quran sebagai sumber ilmu tersebut. Yang kemudian mukjizat Al-Quran juga menantang manusia ya dan jin ya untuk mencoba, atau kalau kalian berani, jin dan manusia, coba buat suatu ayat yang serupa dengan Al-Quran. Ya, lalu dijawab bahwa walaupun semua manusia berkumpul, maka mereka tidak akan mampu membuat Al-Quran tersebut. Ya, walaupun seluruh manusia dan jin bersekutu untuk menyerupai dan membuat yang sama seperti Al-Quran, maka tidak mampu. Maka mukjizat itu menjadi pendukung bahwa sebagai hujah bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang suci, kitab yang benar, yang murni datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Allah telah menjadikan Al-Quran sebagai pembersih hati bagi mereka yang mempunyai mata hati yang bersih. Orang mukmin akan merasa tenang dan dekat dengan kebenaran bila ia dekat dengan Al-Quran, karena manusia pada hakikatnya sangat lemah. Maka ia akan bergantung kepada yang benar-benar berkuasa, yang tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah isi Al-Qur'an disebutkan juga sebagai pembawa berita gembira kepada orang-orang mukmin dan berita tentang azab neraka. Mukjizat Al-Qur'an ini tidak akan menjadi usang karena perputaran zaman, ya. Walaupun ditolak terus-menerus oleh golongan yang tidak beriman, maka mukjizat itu tetap akan bertahan sampai akhir zaman. Hal ini karena yang dikandung oleh Al-Quran merupakan hal-hal yang sudah baku dalam sistem alam semesta. Manusia dengan pemikirannya yang dangkal terkadang berusaha menolak Al-Quran karena merasakan Al-Quran itu bertentangan dengan kehendak dan hawa nafsunya. Nah, namun ya dengan hakikatnya ini tuntutan nafsu ini berlawanan dengan fitrah manusia. Makanya Allah tegaskan ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan bukanlah Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsunya, ya, tetapi ia berbicara menyampaikan apa yang diwahyukan kepadanya. Maka saudara-saudara yang berbahagia, para ulama dengan keilmuannya telah mengedepankan berbagai bentuk kemujizatan yang ada di dalam Al-Quran. Ada yang mengedepankan atau melihat dari sisi kabar-kabar gaib yang dibawa oleh Al-Quran, yang kemudian terjadi dengan sesuai berita itu. Ada pula yang mengedepankan kemujizatan Al-Quran itu dari segi nuzum, dari segi susunan kata dan uslub redaksi yang luar biasa, yang tidak ada manusia yang bisa menandinginya. Ada juga ulama yang mengedepankan sisi kemujizatan itu dari segi hukum dan reformasi yang dibawa Al-Quran. Ya, manusia belum mengetahui berbagai isyarat ilmiah yang dibawa oleh Al-Quran, tapi Al-Quran sudah berbicara itu ratusan tahun yang lalu. Berbagai isyarat itu diantaranya adalah persoalan reproduksi manusia, persoalan kejadian alam semesta, ya, pemisah antara dua laut, ya, yang kemudian itu di dalam surah Ar-Rahman, kemudian akhirnya ditemukan orang pada sebuah perairan di mana terlihat air laut itu seperti ada membran yang membatas antara satu dengan yang lainnya. Kemudian masalah awan, masalah gunung, masalah pohon yang hijau, masalah kalender Syamsiah dan kalender Qamariyah. Itu sudah diisyaratkan Al-Quran sejak lama. Namun kemudian manusia dengan keterbatasan akal pikirannya
di belakangan menemukan penelitian itu dan menyesuaikan fenomenanya dengan yang ada di dalam Al-Quran. Maka saudara, dari segi kebahasaan, kemujizatan Al-Quran itu dapat dilihat dari susunan kata dan kalimat yang ternyata singkat namun padat dan memuaskan para pemikir dan orang-orang kebanyakan. Dan di samping itu, keseimbangan redaksi Al-Quran juga dapat dilihat dari keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan anonimnya, keseimbangan jumlah bilangan kata dengan sinonim, atau makna yang keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah kata yang menunjuk pada akibat, dan keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan kata penyebabnya. Jadi betul-betul Al-Quran itu memiliki susunan kalimat yang efektif, padat, tepat, dan seimbang. Ya, dan saudara-saudara, Al-Quran adalah mujizat yang imateri, yang bersifat tidak materi dan intelek. Bentuk lain dari mujizat ini adalah mujizat materi, ya, bentuk yang seperti yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Mujizat materi di zaman Nabi Musa alaihissalam, kenapa berupa materi? Karena pemikiran manusia pada waktu itu sesuai dengan apa yang kemudian menjadi mujizat Nabi Musa. Orang-orang di zaman Nabi Musa baru mempercayai sesuatu kalau terlihat bendanya. Baru mempercayai sesuatu kalau terlihat kejadiannya. Maka kejadianlah di zaman Nabi Musa, tongkat berubah menjadi ular. Tongkat Nabi Musa bisa membelah lautan. Baru kemudian membuat orang-orang dan sebagian percaya. Itu pun masih banyak yang mengingkari dari kerasulan Nabi Musa alaihissalam. Sementara Al-Quran adalah mukjizat yang bersifat imateri dan mengasah, menguji, dan menantang manusia untuk memikirkannya. Ya, ini yang menunjukkan kebenaran dari risalah Al-Quran itu sendiri. Maka Allah menantang manusia jika mereka jika mereka ragu dengan Al-Quran yang Allah turunkan itu, maka coba kalian buat satu perumpamaan ya dengan mendatangkan kelompok-kelompok kalian. Coba kalian buat. Dan manusia itu ternyata tidak bisa. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu saja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang yang benar. Ya. Maka saudara, di dalam ayat yang lain Allah juga menegaskan, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Jika mereka tidak menerima seruanmu, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan pengetahuan Allah dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri kepada Allah? Dan dilanjutkan lagi, قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, meskipun sebagian mereka menjadi pembantu sebagian yang lain. Kemudian selanjutnya, hakikat dari Al-Quran, saudara yang berbahagia, adalah Al-Munazzal ala qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan kepada atau ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an ini secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW melalui utusannya malaikat Jibril ya alaihissalam. Kisah penerimaan wahyu pertama oleh baginda di Gua Hira mengisyaratkan betapa beratnya urusan itu diterima sehingga beberapa kali Rasul dipeluk oleh malaikat Jibril. Proses Al-Qur'an ini diturunkan langsung kepada Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian setiap ayatnya diturunkan dihafal oleh baginda sehingga sempurna menjadi Al-Quran. Nah, dalilnya dalam Al-Quran,
wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh Tuhan semesta alam kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ke dalam hati engkau memberikan peringatan dengan bahasa Arab yang terang. Dalam sebuah hadis, ya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Haris bin Hisham bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimanakah wahyu itu datang kepadamu? Rasulullah SAW menjawab, terkadang datang kepadaku seperti gemerincing suara lonceng, dan itulah yang paling berat bagiku. Kemudian terputuslah wahyu itu dariku dan aku sendiri telah memahami apa yang difirmankan. Dan terkadang malaikat datang menyerupai seorang laki-laki. Kemudian dia berbincang kepadaku, aku pun memahami apa yang diucapkannya. Aisyah berkata, sungguh aku pernah melihat wahyu diturunkan kepada beliau pada hari yang sangat dingin. Lalu wahyu itu terputus, sedang kening beliau penuh dengan keringat yang bercucuran. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Selanjutnya, saudara yang berbahagia, yang perlu kita pahami, hakikat Al-Quran adalah al-manqul bit-tawatur, disampaikan secara mutawatir sehingga terpelihara keasliannya. Saudara-saudara, Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai petunjuk kepada manusia. Apabila wahyu ini sampai kepada Rasulullah, maka baginda terus menyampaikan kepada sahabat, terutama yang sahabat-sahabat utama, dan ditulis. Ketika wahyu itu sampai kepada Rasulullah SAW, maka baginda SAW terus menyampaikannya kepada sahabat-sahabat yang utama. Kemudian ditulis oleh para sahabat lain yang menghafal wahyu-wahyu yang ditugaskan untuk itu. Al-Quran kemudian diturunkan dan ditulis dengan arahan Nabi Muhammad SAW di atas pelepah-pelepah kurma, tulang-tulang, kulit-kulit binatang, dan sebagainya, mengikuti urutan penurunannya. Di kalangan sahabat ada pembuat catatan khusus yang disimpan sendiri oleh Rasulullah SAW. Pada zaman Abu Bakar, Zaid bin Sabit juga telah diberi tanggung jawab untuk mengumpulkan Al-Quran ke dalam satu mushaf setelah bermusyawarah dengan Umar. Pada zaman Utsman, mushaf pertama telah ditulis berdasarkan naskah yang tersimpan pada Hafsah binti Umar yang telah dikumpulkan oleh Abu Bakar, sedangkan Zaid bin Harisah, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Haris telah ditugaskan untuk melaksanakan tugas itu dengan menyatukan pendapat dari berbagai perbedaan yang ada. Maka Utsman menyimpan salah satu naskah yang asli, dan naskah mushaf yang dikenal itulah yang kita kenal dengan naskah Mushaf Utsmani. Ya, maka saudara, bahwa Al-Quran disusun di zaman dan dibukukan di zaman Utsman bin Affan itu telah melalui berbagai proses yang jelimet, berbagai proses yang sudah disaksikan kebenarannya oleh para sahabat-sahabat yang utama pada masa itu. Maka berikutnya, hakikat dari Al-Quran, saudara, adalah al-muta'abbid bitilawatihi. Membaca Al-Quran adalah membaca kalamullah yang mengandung berbagai macam petunjuk dari Allah. Dan apabila kita membaca tersebut dengan benar-benar, dengan penuh keimanan, maka akan mendapatkan ganjaran berupa pahala yang tiada tandingannya. Maka dalam Al-Quran ya disebutkan dengan terjemahan, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala dan menambah kepada mereka karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, baginda bersabda, orang yang membaca Al-Quran, sedangkan dia seorang yang mahir, maka dia akan bersama malaikat safarah yang menghitung amalan kebaikan lagi berbuat kebajikan. Siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan tergagap-gagap, terbata-bata, dan sukar, maka dia akan memperoleh 2 ganjaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka, saudara, ini sangat besar ganjaran ketika kita membaca Al-Quran, baik oleh orang yang sudah mahir, ya dia akan dibersamai oleh malaikat safarah yang mereka kemudian berbuat baik dan mendoakannya. Ataupun bagi saudara-saudara
yang masih terbata-bata, tergagap-gagap, maka dia juga akan mendapatkan 2 ganjaran. Ini berdasarkan hadis sahih, insya Allah, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, berikut saudara-saudara, kita juga mengenal Al-Quran itu dengan berbagai namanya. Maka di dalam kajian ini juga disebutkan Asma Al-Quran, nama-nama Al-Quran. Di antara nama-nama Al-Quran yang oleh Allah sendiri sebutkan di dalam Al-Quran yaitu Al-Kitab, Al-Huda, Al-Furqan, Rahmat, Ruh, As-Sifa, Al-Haq, Al-Bayan, Al-Mau'izah, Az-Zikru, Al-Bushra, Al-Kitab. Nah, perkataan kitab dalam bahasa Arab ya dengan tanwin di akhirnya, kitabun, memberikan makna umum yaitu sebuah kitab tidak tertentu. Namun apabila ditambah dengan alif lam di depannya menjadi Alkitab, ya, dan ia telah berubah menjadi sesuatu yang khusus, yang ini adalah disebut dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran disebut dengan Alkitab. Kalau kitab secara umum, kalau kitab masih secara umum, sedangkan kalau Alkitab itu adalah dikhususkan pada Al-Quran. Kemudian dalilnya itu sangat banyak dalam kitab Al-Quran. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, kemudian kita juga mengenal Al-Quran sebagai Al-Huda. Dalam satu ayat Allah menyatakan ya, ia sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, ya, dan pada ayat yang lain ia sebagai petunjuk untuk seluruh manusia. Apabila disebut Al-Huda oleh Allah sebagai petunjuk, maka ia merupakan rujukan dan arah bagi kehidupan manusia. Artinya tanpa kitab, tanpa huda, tanpa petunjuk, manusia akan menyimpang dari tujuan yang sebenarnya. Maka Al-Quran disebut adalah sebagai al-huda atau petunjuk dalam kehidupan. Nah, hudal lil muttaqin, ya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, kemudian dalam ayat yang lain, ya, dalam surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, bulan Ramadan itu yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian Al-Qur'an memiliki sifat dan sekaligus nama yaitu sebagai pembeda, Al-Furqan, ya. Allah memberi nama Al-Furqan dengan Al-Quran dengan Al-Furqan, berarti Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan batil. Mengenai Al-Quran sebagai Al-Furqan, otomatis Al-Quran dapat mengenal al-haq dan dapat membedakannya dengan kebatilan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya agar ia memberi peringatan kepada seluruh alam. Kemudian selanjutnya Ar-Rahmah, ya, Al-Quran sebagai rahmat, karena Al-Quran akan melahirkan iman dan hikmah. Bagi manusia yang beriman dan berpegang teguh kepada Al-Quran, maka ia akan mencari dan mendapatkan kebaikan dan cenderung dengan kebaikan tersebut. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. Kami turunkan daripada Al-Quran itu apa yang sebagai sifat penyembuh dan rahmat bagi orang yang beriman. Selanjutnya, saudara, Al-Quran disebut juga dengan Ar-Ruh, ya. Allah Subhanahu wa taala telah menamakan wahyu yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai ruh. Sifat ruh adalah menghidupkan sesuatu. Seperti jasad manusia, saudara, yang apabila ia tanpa ruh maka ia akan mati, busuk dan tidak berguna. Bahkan ia akan dipandang seperti binatang yang mati di tepi jalan. Maka dengan Al-Quran itulah sebenarnya
ya pada sisi yang lain manusia itu akan menjadi hidup dan benar-benar hidup. Ya, Al-Quran mampu menghidupkan hati-hati yang mati sehingga dekat dengan penciptanya. Ya. Rafi'ud darajati dzul arsy yulqir ruha min amrih ala man yasha'u min ibadihi liyundhira yaumat talaq. Dia ditiupkan ruh Al-Quran, diperintahkannya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya supaya ia memberi peringatan dengan hari pertemuan. Ya. Maka pada ayat lain Allah juga berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bih man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ya. Maka saudara, hal ini juga kemudian bisa kita lihat Al-Quran sebagai ruh itu pada hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ubadah bin Samit dari Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang esa, tiada sekutu baginya, bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, dan firman-Nya yang disampaikan kepada Maryam dan merupakan ruh darinya, dan bahwa surga itu adalah hak dan neraka adalah hak, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan amalannya yang ada. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, setelah Al-Quran sebagai huda, sebagai kitab, kemudian sebagai ruh, Al-Quran juga adalah sebagai asyifa, sebagai obat. Allah Subhanahu wa taala telah mensifatkan bahwa Al-Quran yang diturunkan sebagai penyembuh atau sebagai obat. Bila disebut obat, tentu ada kaitannya dengan penyakit. Dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan bahwa Al-Quran adalah penyembuh dari penyakit-penyakit yang ada dalam hati manusia, seperti syirik, penyakit sombong, congkak, ragu, dan sebagainya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Tuhanmu dan menyembuhkan apa yang ada di dalam dada, hati, serta petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Selanjutnya, saudara, setelah Al-Quran sebagai obat atau sebagai syifa, Al-Quran adalah al-haqq atau Al-Quran adalah kebenaran. Al-Quran dinamakan al-haq dari awal hingga akhirnya. Kandungan Al-Quran adalah kebenaran semua. Tidak ada satu ayat pun atau satu surat pun atau satu halaman pun dalam Al-Quran yang tidak mengandung kebenaran. Semuanya mengandung kebenaran. Ya. Karena kebenarannya datang dari Allah. Al-haqqu min rabbik falatakunanna minal mumtarin. Kenapa kebenaran datang dari Allah? Karena Allah lah yang maha mengatur sistem untuk kehidupan manusia. Bukanlah kebenaran itu, dan kebenaran itu bukan diukur dari nafsu manusia. Karena pandangan dan nafsu manusia terlalu dangkal dan terbatas dalam menentukan keadilan dan kebenaran yang hakiki. Karena itulah ukuran dan pandangan dari Al-Quran adalah sesuatu yang sebenarnya harus diikuti dan dijadikan sebagai prioritas dalam mengukur dan mempertimbangkan sesuatu dalam kehidupan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu. Selanjutnya, saudara, setelah Al-Quran sebagai al-haq, sebagai kebenaran, Al-Quran juga adalah sebagai al-bayan, sebagai penerangan. Al-Quran adalah kitab yang membawa keterangan dan menjelaskan kepada manusia tentang apa yang baik dan buruk bagi manusia. Manakah yang hak dan manakah yang batil? Manakah yang murni dan manakah yang palsu? Manakah jalan yang selamat dan manakah jalan yang menyesatkan dan menyengsarakan? Selain itu, Al-Quran juga menerangkan kisah-kisah umat terdahulu yang pernah mengingkari perintah Allah, kemudian ditimpakan kepada mereka azab yang tidak terduga. Semua keterangan itu
wajib ditadaburi oleh manusia untuk menyelamatkan tujuan hidup mereka sehingga mereka akan mati dengan penuh kemuliaan. Hada bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Al-Quran ini adalah keterangan untuk manusia, petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya saudara, Al-Quran adalah sebagai al-mau'izah, artinya pengajaran. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah adalah untuk kegunaan dan keperluan manusia. Karena manusia senantiasa memerlukan peringatan dan pelajaran yang akan membawa mereka kepada tujuan penciptaan yang sebenarnya. Tanpa bahan-bahan pengajaran dan peringatan itu, manusia akan terlena dan lalai dari tugasnya. Karena mereka senantiasa diikuti dan disesatkan oleh syaitan laknatullah yang akan melarikan mereka dari jalan Allah. Ada bayanu linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Kemudian pada ayat yang lain, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran bagi manusia sebagai pelajaran. Maka adakah orang-orang yang mau mengambil pelajaran? Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Selanjutnya, Al-Quran adalah sebagai pemberi peringatan atau pemberi peringatan yang sangat berguna dan bermanfaat bagi manusia. Karena manusia pada hakikatnya sangat memerlukan peringatan karena manusia bersifat lupa dan manusia tidak luput dari yang namanya lupa. Baik dalam berbagai hal, baik yang berhubungan dengan hablum minallah dan hablum minan nas, serta kelupaan terhadap hak-haknya dirinya sendiri. Oleh karena itu, kita yang beriman dengan Al-Quran dituntut senantiasa bersama dengan Al-Quran sehingga kita setiap harinya, setiap waktu diperingatkan dan mendapatkan peringatan dari Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah turunkan az-zikra, peringatan, dan sungguhnya kamilah yang memeliharanya. Ya. Kemudian pada ayat yang lain Allah juga berfirman, fadzakir inna dzikra tanfa'ulil mu'minin. Maka berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Selanjutnya Al-Quran adalah al-busyra, artinya kabar gembira. Al-Quran menyampaikan kabar-kabar tentang akhir yang baik dan balasan yang menggembirakan bagi orang-orang yang patuh kepada Al-Quran. Seperti dihadiahkan dengan surga, dinikahkan dengan bidadari, diberikan kemewahan hidup yang tidak tergambar oleh lintasan pemikiran kita sendiri di dunia. Terlalu banyak ya janji-janji gembira yang pasti diberikan Allah untuk orang yang beriman. Karena itu Allah menyebutkan Al-Quran sebagai pembawa gembira, berita gembira atau al-busyra. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitabati ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Dan kami turunkan kepada engkau kitab Al-Quran untuk menerangkan segala sesuatu dan menjadi petunjuk dan rahmat serta menjadi kabar gembira bagi orang-orang Islam. Maka saudara, dengan nama-nama yang mulia tersebut, dengan nama-nama sekaligus menjadi sifat dan fungsi Al-Quran tersebut, maka kedudukan Al-Quran itu bagi kita sangat penting. Kedudukan Al-Quran atau fungsi dari Al-Quran itu memiliki beberapa hal. Di antaranya adalah sebagai kitab berita dan kabar, kitab hukum syariah, kitab jihad, kitab tarbiyah, pedoman hidup, dan kitab ilmu pengetahuan. Maka saudara, dalam pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan satu persatu, menguraikan apa itu yang disebut dengan Al-Quran sebagai kitab An-Naba, Al-Quran sebagai kitab syariah, kitab jihad, kitab tarbiyah, dan pedoman hidup, serta pedoman kitab ilmu pengetahuan. Maka pemirsa, saudara yang berbahagia, mudah-mudahan dari penyampaian ini tentang hakikat Al-Quran, nama-nama Al-Quran dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita, serta keimanan kita terhadap Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.